Ini 3 unsur yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Sebagian ada yang mengatakan ini adalah ujian itu. Tapi kalau menurut saya inilah bukti bahwasanya kemampuan manusia itu ada batasannya gitu loh. Lah wong sing nglakoni be kuat kok sing nyawang ora kuat. Ini sudah merupakan hal yang wajar, yang wajib justru terjadi. Namun apapun alasannya, kekukuhan itu ada pada jiwa kita. Wong wilahing jati nunggoni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salamune. Tapi uluk salamulya atur bagya Wisnuka Nusantara. Kalau bercerita pitutur itu orang Jawa itu jane wis banyak banget leluhur kita gitu loh. Bukan kejawa-jawaan, tapi pada prinsipnya memang kita mesti membangkitkan kembali nilai-nilai pitutur luhur yang mana sekarang itu sudah nyaris terkikis habis. Artinya dalam posisi yang demikian ada baiknya atau seyogianya kita itu ngeling-eling kepada pitutur leluhur agar kehidupan yang sudah bingung tidak tambah bingung. Artinya ya namanya kehidupan bingung itu gimana sih? Artinya saya ingin mengatakan janganlah kita itu membohongi diri secara terus-terusan. Jadi wong urip ki wis bingung tapi dinampakkan tidak bingung. Bisa dipahami nih ya. Sebenarnya hidup itu bingung, tapi kepriwe carane, gimana caranya agar tidak bingung. Ini secara umum loh, artinya secara umum. Kita dari kecil dan sebagainya itu sering bingung, tapi bagaimana caranya menutupi dirinya agar nampak tidak bingung. Nampak wah cara nune loh. Sekarang kan kita larinya akhirnya bukan kepada lubuk hati yang paling dalam, bukan kepada nurani, untuk menghibur diri dalam kebingungan itu, dalam kepengatan itu, akhirnya menghibur secara lahir. Menghibur secara lahir, ya jalan-jalan lah kemana, terhibur pikirannya secara zuhir. Ya kita kan sekarang beratnya bisa kita lihatlah. Jangan sampai hari Minggu tidak jalan-jalan lah. Akhirnya kan lebih memaksakan kehendak, lebih memaksakan keadaan yang semula tidak ada anggaran untuk itu, pinjem untuk jalan-jalan cara kasarnya. Jangan sampai hari Minggu tidak jalan-jalan, dari mulai yang tua, yang madya, sampai yang anak muda, bahkan anak kecil pun sekarang kan jalan-jalan itu loh. Ya saya nggak mengkritik kembali lagi, tapi kita secara seksama mari kita mengintrospeksi apakah sudah tepat yang demikian, apakah jalan-jalan itu jawaban daripada kebingungan gitu loh. Saya akan mengutip sebuah lagu Tembang Gambuk ya. Ya kalau lagu itu kan itu perbedaan antara lagu dan tembang itu ya ada sebenarnya, tapi ya jelaskan juga cukup panjang. Jadi Tembang Gambuk Moncopat itu di situ tertera artinya nasihat, sebuah nasihat yang intinya walaupun manusia setinggi apapun di atas langit masih ada langit. Sekali lagi saya mengatakan di atas langit masih ada langit. Artinya yang sugih esiana sing lebih sugih, sing melarat pun esiana sing lebih melarat itu. Yang tidak mampu juga ada yang lebih tidak mampu gitu. Artinya urip kang prasojo, urip kang sakmadyo, ojo neko-neko. Saya tembangkan yang intinya Gambuk ini adalah merupakan nasihat agar kita itu tidak wis gamblang tapi mbuh gitu, mbuh ora urus. Nah kalau ora urus kan sama juga tidak peduli nih, tidak peduli kepada dirinya, tidak peduli kepada lingkungannya.
Nadyan sira pinunjul nanging aja sira njur kelantur ngeling ana wong urip anggendong lali den elinga urip iku prayuga ingkang prasaja. Tembang gambuk ini artinya kalau gambuk itu kan usia madya yang wis sudah jelas kalau hidup itu perlu tuntunan nurani, perlu tuntunan rasa. Tapi mbuh ora urus untuk menghindari sikap mbuh ora urus atau tidak pedulian, tidak punya kepedulian terhadap dirinya sendiri, dianggapnya hidup itu hanya bersenang-senang, ya, dianggapnya hidup itu untuk sekedar kaya miskin, pinter bodoh, padahal sesungguhnya di dalamnya ada hal yang lebih penting. Artinya hal yang lebih penting adalah misi kehidupan, tujuan hidup, kemana arah hidup. Tuntunan nurani ini adalah sangat perlu, sangat penting begitu loh. Kalau kita sudah merasa pinunjul lebih gitu, ya janganlah kita merasa pinunjul. Lebih baik kita hidup yang prasojo, kita ngelantur, kita ibaratnya ngujo hawa, menjunjung dirinya, menjunjung tinggi dirinya, lalu lalai kepada kewajiban hidup, lalu lalai kepada sesama, lalu lalai kepada keluarga. Jangankan keluarga, ya dirinya sendiri itu kalau kita sudah hanggung diri, memuja dirinya sendiri, memuja kekayaannya, memuja kesukaannya, memuja apanya itu yang sifatnya itu negatif, yang sifatnya itu cenderung kepada lebih bingung lagi, ya kita niscaya akan konyol. Dan kita harus sadar persis, di atas langit masih ada langit. Inti dari wamarah atau tembang ini adalah di atas langit masih ada langit. Intinya kita sengsara juga ada yang lebih sengsara. Jadi nantinya kita hidupnya itu prasojo. Prasojo itu ya apa adanya itu tidak neka-neka, tidak mau membohongi dirinya. Orang di anak-anak ini kan membohongi dirinya, dan ini sudah berkecamuk dalam setiap hidup, ya menurut saya, setiap kehidupan manusia dari zaman ke zamannya. Makanya leluhur kita telah mengantisipasi ini loh jalan hidup, yaitu diantaranya tembang gambuk itu tadi. Nah itu tadi ada kalimat wong urip anggendong lali. Nah itu maksudnya anggendong lali itu seperti apa maksudnya? Begini Mas, yang namanya gendong lali itu apapun alasannya manusia kan ono telu samu barang sing ora dikepengin nang manungsa mesti terjadi. Karena itu di luar kendali pikir. Siji apes tahu nggak apes? Sial ya. Loro lali, iya kan? Satu apes, dua lupa, tiga itu cara bahasa umum itu salah atau luput. Ini tiga unsur yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Sebagian ada yang mengatakan ini adalah ujian itu. Tapi kalau menurut saya inilah bukti bahwasanya kemampuan manusia itu ada batasannya gitu loh. Ada batasan dalam artian manusia terbatas umurnya, terbatas kepandaiannya. Nah ini yang pokok. Melik gendong lali itu makanya kalau punya tujuan dibatin saja. Ya, tidak perlu ibaratnya dikeluar-keluarkan. Karena apa? Ketika kita punya tujuan, kita berkata-kata dengan orang banyak, di situ hukum lali, hukum luput, apes ya. Hukum luput dan apes ini pasti akan menyertai manusia. Makanya ya kita mesti berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Lebih baik sinimpen telenging kalbu, artinya disimpan dalam lubuk hati yang paling dalam, lalu satu saat teringat pada janjinya, prinsipnya gitu, prinsip yang di dalam batin, barulah kita buktikan dengan berkata, ya Tuhan, dalam hatiku dulu, ya alam, ya Tuhan, dalam hatiku dulu saya pernah berjanji akan mensejahterakan,
akan lebih mensejahterakan sesamanya atau dirinya atau keluarganya. Cara orang dulu itu ya menghindari berucap nadar ya berucap nadar tapi dalam hati, Mas. Berbeda dengan kalau sekarang kan wah apa dikatakan nanti bingung akhirnya. Artinya kalau kita itu mujohowo itu ya yang gunggung diri, ini kan menghindari mujohowo atau hanggung diri, memuji dirinya sendiri di depan orang banyak, bahkan di depan Tuhan pun seolah-olah itu kan ada itu yang mengatakan saya ini orang kaya, Tuhan pun nggak berani menyetop rezeki saya gitu loh, karena harta saya udah metumpuk-tumpuk kan. Sudah ini sebuah hal yang sangat-sangat tabu lah, sangat-sangat tidak pas sebagai makhluk yang penuh keterbatasan, makhluk sosial lah. Akhirnya sikap yang demikian kan berefek kepada yang lain. Berefeknya banyak orang yang pada iri gitu loh. Karena klasifikasi rezeki itu kan otomatis tahapannya juga beda-beda. Ilmu pun juga tahapannya beda-beda. Yang jelas dalam tembang Gambuh tadi itu kita diajak agar hidup itu sakmadyo dan prasojo. Prasojo itu hati-hati. Nah itu yang sulit, Mbak. Kita hidup sakmadyo, prasojo. Kita kuat untuk menjalani itu. Tapi ada istilah orang umum ini biasanya menyebut sing lakoni kuat ning sing nyawang be ora kuat. Itu gimana itu, Mbak? Nah, ini orang sekarang itu kan ya saya pernah mengatakan juga sejam orang rasani wong we pada ora bisa itu loh. 1 jam tidak mengunjingkan orang saja itu tidak bisa. Artinya ya kalau kita gugon tuwon, cara menyikapi, ini pertanyaannya kan cara menyikapi. Biarkan saja, kita nggak usah balas menggunjing, kita nggak usah balas berkata-kata, kecuali memang muncul dengan sendirinya. Lah wong sing lakoni be kuat kok sing nyawang ora kuat. Ini sudah merupakan hal yang wajar, yang wajib justru terjadi. Namun apapun alasannya, kekukuhan itu ada pada jiwa kita. Tergantung kita cara mengantisipasi, cara mengambil tindakan preventif. Yang penting manusia itu berprinsip pada keteguhan jiwa. Keteguhan jiwa yang saya maksud adalah keteguhan jiwa melakoni kehendak yang maha kuasa, bahwasanya hidup itu sudah ada garis titis lan tulis yang urip. Kalau kita open dengan yang lain, maksudnya mendengarkan ini, mendengarkan si A, si B, ya kita nih saya akan kebingungan, lalu kita tidak melaksanakan. Artinya kalau kita menanggapi yang demikian, ya gagal dalam sebuah tujuan. Tujuan apa? Tujuan hidup yang prasojo itu lebih baik kita biarkan. Tapi kalau itu ya kita gamblangke saja. Jadi maksudnya apa itu? Sebenarnya maksudnya apa kok? Saya yang lakoni saja kuat. Loh kenapa kamu itu menggunjing-gunjingkan gitu loh? Nah, balik kalau saya menggunjingkan kamu kira-kira seperti apa? Jadi di situ hukum timbang yang rasa yang jelas jejeking pengangen-angen, jejeking tumindak, lalu kita tidak bisa cara terprovokasi ya Pak ya. Nah, artinya kalau kita sudah terprovokasi, sama juga kita sudah gagal dalam prinsip hidup prasojo. Terima kasih.